Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Timson Simamora. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pekerja migran Indonesia atau sering disebut oleh teman-teman tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Nah, untuk itu teman-teman tetap ikuti channel Timson Simamora karena banyak informasi-informasi yang bermanfaat dari channel Timson Simamora dengan cara tetap like, komen di bawah video ini, dan jangan lupa tetap subscribe bagi teman-teman yang baru berkunjung, dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasi karena ada video-video lanjutan dari channel Timson Simamora yang tentu memberi informasi yang bermanfaat untuk kita bersama. Pekerja migran Indonesia atau sering disebutkan tenaga kerja Indonesia. Nah, ini adalah dilindungi oleh undang-undang di negara Republik Indonesia. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa ada undang-undang perlindungan khusus untuk tenaga kerja migran Indonesia atau sering disebut tenaga kerja Indonesia. Nah, apa itu pekerja migran Indonesia? Jadi pekerja migran Indonesia itu adalah setiap warga negara Indonesia yang akan atau sedang bekerja atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Nah, jadi semua orang Indonesia yang bekerja, baik yang akan bekerja, baik yang sudah sedang bekerja, baik yang sudah lama bekerja, dan melakukan pekerjaan serta menerima upah di luar wilayah negara Republik Indonesia. Itulah namanya tenaga kerja Indonesia atau pekerja migran. Nah, teman-teman YouTuber, teman-teman yang berada di dalam aplikasi YouTube yang sering nge-YouTube nih, banyak teman-teman kita yang pekerja migran. Jadi salam bagi teman-teman yang bekerja migran. Mudah-mudahan menonton video ini jadi tahu hak-hak dan kewajibannya nanti, dan apa kategori-kategori pekerja migran, dan undang-undang nomor berapa yang melindungi tentang pekerja migran. Nah, jadi teman-teman tetap jaga kesehatan di tempat masing-masing. Saya tahu kayaknya banyak teman-teman yang ada di Malaysia, ada di Arab, ya, ada di Hong Kong, ada di Thailand, dan berbagai macam negara-negara lain. Jadi teman-teman tetap semangat, dan undang-undang yang mengatur perlindungan tentang tenaga kerja migran Indonesia atau tenaga kerja Indonesia adalah itu Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Nah, itu memberikan perlindungan secara khusus bagi teman-teman yang bekerja di luar negeri, dan di situ banyak hal-hal yang perlu diperhatikan dalam detail undang-undang itu. Lalu persyaratan bagi pekerja migran Indonesia yang akan bekerja pergi ke luar negeri itu apa-apa saja. Jadi ada syarat-syaratnya di dalam ketentuan Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang pekerja migran Indonesia. Ada teman-teman, itu kurang lebih 5 poin yang disimpulkan, kurang lebih 5 poin tentang perlindungan Indonesia ini adalah setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi syarat. Nah, jadi ada syarat yang harus dipenuhi bagi teman-teman yang pergi ke luar negeri bekerja. Nah, ada 5 pokok persyaratan yang paling utama. Ada banyak sih poin-poin yang harus dipersiapkan, banyak poin yang harus dipenuhi, tetapi ada pokok-pokok tertentu yang harus dipenuhi. Nah, yang pertama adalah usia orang yang mau bekerja di luar negeri minimal 18 tahun. Nah, usia itu harus minimal 18 tahun. Minimal 18 tahun harus terpenuhi dulu. Itu persyaratan pertama yang paling utama harus dipenuhi oleh teman-teman yang mau bekerja di luar negeri. Nah, itu namanya pekerja migran, tenaga kerja Indonesia. Nah, persyaratan yang kedua adalah memiliki kompetensi. Nah, ini sering nih teman-teman yang belum memiliki kompetensi di Indonesia sebelum ditempatkan di tempat luar negeri atau sebelum diberangkatkan ke luar negeri,
perusahaan yang mengelola atau memberangkatkan tenaga kerja ini adalah melakukan training khusus. Nah, itulah yang menambah pengetahuan atau menambah kompetensi tenaga kerja yang bersangkutan. Jadi tenaga kerja yang ini di training dulu di Indonesia sebelum dikirim ke luar negeri untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan permintaan dari negara tujuan. Nah, biasanya adalah satu bahasa yang di training. Biasanya bahasa, keterampilan berbahasa, terus keterampilan pekerjaan apa saja yang dikerjakan di sana. Contohnya bagian elektronik, maka teman-teman yang belum memiliki kompetensi tentang elektronik diberikan pembekalan di dalam negeri dulu, baru diberangkatkan ke luar negeri. Itu persyaratan yang kedua, teman-teman, memiliki kompetensi. Nah, persyaratan yang ketiga adalah sehat jasmani dan rohani. Nah, ini juga dipersiapkan di Indonesia. Maka ada tes, psikotes bagi teman-teman. Nanti teman-teman yang berpengalaman atau yang sudah berangkat bekerja di luar negeri, bagi teman-teman yang sudah berada di luar negeri sudah bertahun-tahun atau yang akan berangkat, teman-teman biasanya mengikuti tes psikologi, psikotes, karena tahu dan harus tahu kondisi kejiwaan teman-teman yang akan dikirim sebagai tenaga kerja migran atau tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Nah, itu persyaratan yang ketiga. Persyaratan yang keempat adalah terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial. Nah, teman-teman yang sudah diberangkatkan ke luar negeri atau yang akan diberangkatkan harus terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, khususnya jam sostek atau asuransi yang lain yang memang masuk dalam kategori dan persyaratan yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Itu persyaratan yang keempat. Nah, persyaratan yang kelima adalah memiliki dokumen yang dipersyaratkan seperti visa kerja ya, terus paspor dan yang lain-lain yang dipersyaratkan oleh negara tujuan. Mungkin seperti sekarang adalah harus bebas corona. Dengan apa? Dengan tes PCR dan harus melewati tahapan karantina dan yang lain-lain. Jadi itu teman-teman mengenai pekerja migran atau tenaga kerja Indonesia. Karena sering teman-teman menyebutkan tenaga kerja Indonesia, lalu di bawahnya ada tenaga kerja wanita, terus ada tenaga kerja pria, ya kan? Itu semuanya adalah tergolong dalam tenaga kerja migran Indonesia. Nah, terkait dengan tenaga kerja migran Indonesia ini ada beberapa hal lagi yang perlu disampaikan teman-teman, yaitu pekerjaan yang meliputi pekerja migran Indonesia apa-apa saja yang dibolehkan, yang diizinkan. Nanti akan kita bahas pada video berikutnya teman-teman, dan masih banyak lagi. Terus tentu apa hak-hak pekerja migran dan apa hak-hak keluarga pekerja migran, dan semuanya itu adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Jadi teman-teman, persyaratan lanjutan dan hal-hal apa saja yang perlu tentang syarat dan hak-hak pekerja migran dan hak-hak keluarga pekerja migran akan kita bahas di video-video selanjutnya. Maka tetap mengikuti channel Tim Sons Memora. Jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di bawah video ini supaya tetap bisa mendukung channel Tim Sons Memora, dan hidupkan lonceng notifikasi supaya mendapatkan notifikasi lanjutan dari channel Tim Sons Memora. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan salam.